Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH Worship from Home setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Oke, itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Mari terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and God bless you. Shalom teman-teman, kita kejumpa lagi ya. Udah lama nih kita ngibadah ya, kurang lebih 1 bulan ya kan. Tapi kita sekarang ada ibadah online KGC. Oke, lebih semangat lagi ya. KGC on fire, sekali lagi KGC on fire. Wah teman-teman kuliatin semangatnya di rumah. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu Tuhan. Karena kami hingga hari ini Tuhan, kami masih bisa sehat Tuhan. Meskipun sekarang lagi dalam pandemi Tuhan, COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kondisi ini tidak melemahkan kami Tuhan, tapi menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami rindu Tuhan untuk hadir dalam ibadah Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang siapkan Tuhan hati kami Tuhan, untuk siap Tuhan datang di hadapan-Mu. Biarlah kami serahkan Tuhan ibadah online ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku
berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, 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 padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Kaulah pelindungku. Hanya Kau Yesus di hidupku. Di hidupku Tuhan. Hanya ada Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hadirat-Mu memenuhiku
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kuasa-Mu yang senantiasa Engkau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus setiap kami, Roh yang bekerja di setiap kami Tuhan Yesus, berbicaralah kami siap mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sudah lama sekali ya kita tidak berkumpul di gereja, tidak berjumpa, hanya berjumpa lewat video seperti ini. Tapi kita harus bersyukur meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita masih tetap beribadah di rumah tanpa halangan apapun ya. Jangan pernah jadikan hal ini menjadi halangan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, di rumah kita bisa tetap beribadah ya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita petik dari kondisi yang terjadi atas kota kita, atas bangsa kita saat ini. Di mana pemerintah menganjurkan kita untuk stay at home, bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita petik. Salah satunya yaitu kita bisa menjadi lebih dekat dengan anggota keluarga, bisa lebih mempunyai banyak waktu untuk saling bercerita, untuk saling mendengarkan. Orang tua bisa mendengarkan anak-anak, sehingga orang tua bisa lebih tahu lagi apa isi hati anak-anak. Begitu juga sebaliknya,
kita sebagai anak-anak, kita bisa mendengarkan cerita orang tua, kita lebih tahu apa isi hati orang tua yang disampaikan ke kita. Jadi lebih saling mengenal satu sama lain. Kan beberapa ada yang orang tuanya sibuk bekerja, anak-anaknya sibuk sekolah atau sibuk bekerja juga, mungkin sebagian dari kita kan sudah ada yang bekerja gitu ya. Jadi kita banyak waktu kita yang hilang untuk aktivitas di luar, sehingga kita tidak memiliki banyak waktu untuk keluarga. Namun dengan kondisi seperti ini kita memiliki banyak sekali waktu dengan keluarga. Yang kedua adalah kita memiliki lebih banyak waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau di gereja mungkin kita dibatasi dengan waktu. Ibadah maksimal ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam. Kita dibatasi dengan waktu. Tapi kalau di rumah kita memiliki banyak sekali waktu untuk kita lebih intim, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita cari tahu isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Kita lebih mempunyai banyak waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Mungkin pada saat kita saat teduh di hari-hari biasa, pada saat kondisi yang seperti biasa ya, belum terjadi corona seperti ini, saat teduh kita mungkin bisa diburu-buru. Yang biasanya saat teduhnya subuh atau pagi-pagi gitu, terburu-buru, oh ya saya harus berangkat sekolah, buru-buru saya harus berangkat kerja. Tapi dengan kondisi seperti ini patut kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan, kita masih punya banyak waktu untuk saat teduh kita lebih panjang, lebih kusyuk, gak ada gangguan dikejar-kejar waktu gitu ya. Nah, di tengah-tengah pandemi saat ini, terus di tengah-tengah ketakutan yang melanda orang-orang, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang merasa takut. Kenapa hal ini mesti terjadi di kota kita, mesti terjadi di bangsa kita? Kenapa kita harus ada social distancing, kita harus berjauhan dengan orang? Banyak yang takut untuk berdekatan dengan orang, takut aku nanti tertular corona, aku nanti kena corona, aku nanti positif corona, aku takut mati, aku belum ini, aku belum itu. Tapi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh merasakan ketakutan. Seperti firman Tuhan berkata, roh yang diberikan Tuhan itu bukan roh ketakutan ya. Tapi kita ini adalah anak-anak yang disertai Tuhan, disertai Roh Kudus kemanapun kita berada. Jadi jangan pernah menjadi takut, jangan pernah menjadi khawatir, karena kita harus yakin, kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bagi setiap kita, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang kuasa doa, kuasa ucapan syukur. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang firman Tuhan tentang doa, firman Tuhan tentang bersyukur. Kenapa sih harus sering diulang-ulang tentang doa, tentang ucapan syukur? Karena kalau menurut saya pribadi, doa itu sangat besar sekali kuasanya. Ucapan syukur itu sangat besar sekali kuasanya. Tanpa kita sadari, itu banyak sekali mendatangkan mujizat bagi setiap kita. Oke, terus seberapa banyak sih di antara kita pada saat kita berdoa, isinya hanya mohon kepada Tuhan agar kita selamat, agar kita dilewatkan dari bencana ini, agar kita tidak tertular dengan corona, agar kita tidak positif corona gitu ya. Banyak sekali yang berdoa minta, Tuhan tolong jaga saya, Tuhan tolong selamatkan saya, Tuhan tolong lindungi saya. Tapi seberapa banyak di antara kita pada saat kita berdoa, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin sebagian orang berkata, bagaimana cara saya mengucap syukur dengan kondisi seperti ini? Saya tidak dapat bekerja, saya tidak dapat penghasilan, keuangan saya menurun dengan kondisi seperti ini. Anak-anak saya tidak bisa sekolah, harus di rumah. Saya pusing untuk ngajar. Mungkin para ibu-ibu berkata seperti itu. Terus kita yang kerja, yang kuliah, kita cuma di rumah. Bosen, Kak aku bosen di rumah, Kak aku pengen jalan. Aduh kapan sih ini semua bisa berlalu, kapan aku bisa jalan-jalan, kapan aku bisa ngumpul-ngumpul lagi. Nah itu semua terlontar dari mulut kita akibat dari kita tidak bisa mengucap syukur. Namun pada saat kita mampu untuk mengucap syukur, kita pasti tidak berkata seperti itu. Karena di dalam ucapan syukur itu memberikan kita rasa ketenangan, memberikan kita damai sejahtera. Di
dalam ucapan syukur itu terkandung pengharapan yang besar dalam Tuhan ya. Itu. Seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan tidak mengatakan mengucap syukurlah pada saat kamu menerima berkat, mengucap syukurlah pada saat kamu bersenang-senang, tidak. Melainkan firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Entah itu hal baik, entah itu hal buruk, hal apapun yang menimpa kita, senantiasa firman Tuhan mengatakan kita harus ucap syukur. Entah kita dalam tangis kita, dalam kesesakan kita, dalam kesakitan kita, yang Tuhan inginkan adalah anak-anaknya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena ucapan syukur itu benar-benar mendatangkan ketenangan, sekali lagi mendatangkan damai sejahtera, sukacita gitu ya. Dalam ucapan syukur itu benar-benar ada pengharapan ya. Terus di dalam ucapan syukur itu bisa mendatangkan berkat bagi kita. Contohnya, pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan kan. Pada saat itu yang tersedia adalah 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengucap syukur dengan apa yang ada padanya saat itu. Dia mengangkat 5 roti dan 2 ikan. Pada saat dia mengucap syukur, apa yang terjadi? Berkat itu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus mampu untuk memberikan makan 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Yang terjadi lagi, masih ada sisa 12 bakul. Itu adalah upah dari ucapan syukur, adalah berkat ya. Nah, di dalam ucapan syukur itu, kalau saya pribadi, saya merasakan berkat yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Jadi coba deh teman-teman kalau menghadapi hal yang tidak enak, menghadapi hal yang buruk, sekali saja mengucaplah syukur kepada Tuhan, bilang terima kasih Tuhan untuk hal ini. Berat memang rasanya kalau kita mengatakan terima kasih Tuhan, thank you Lord, pada saat kita kesakitan, pada saat kita kesesakan. Berat memang, tapi pada saat kita mampu, kita akan mendapatkan ketenangan. Siapa sih yang memampukan kita untuk mengucap syukur dalam kesesakan kita? Kita miliki Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, selain mengucap syukur, kita pun harus tetap berdoa ya. Sekarang gereja kita saat ini sedang menggerakkan kita untuk berdoa bersama-sama. Ada doa rantai juga yang kita lakukan. Jadi doa tidak putus-putus. Kalau kita dengar saat-saat ini kan seperti banyak sekali hamba Tuhan yang berbicara bahwa cawan doa itu belum penuh. Yang sudah mulai penuh adalah cawan murka. Oleh sebab itu akhir-akhir ini kenapa kita dituntut untuk berdoa dan berdoa. Berdoa dan berdoa. Jangan pernah putus, jangan pernah jemu-jemu kita berdoa. Jangan pernah lelah kita berdoa memohon kepada Tuhan. Karena apa? Kita mau penuhi cawan doa itu agar apa? Agar berkat yang tercurah bagi bangsa kita, agar berkat yang tercurah atas kota kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan di Yakobus 5 ayat 16 itu bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang benar. Amin. Kita orang yang dibenarkan oleh firman Tuhan, kita dimenangkan oleh darah Kristus. Setiap kita orang yang berkemenangan. Pada saat kita berdoa, apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan yakin, doa kita akan berkuasa. Jangan pernah berpikir, oh aku orang biasa, aku bukan pendeta, aku bukan seorang hamba Tuhan besar, bagaimana caranya doaku dijawab oleh Tuhan. Siapapun kita, pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur, yakin dan percayalah doa kita itu akan benar-benar berkuasa. Doa kita itu akan benar-benar bisa mengubah kondisi sekeliling kita. Doa kita itu akan benar-benar mengubah kota kita, mengubah bangsa kita. Jangan pernah berpikir yang mengubah kota kita adalah pemerintah, yang mengubah kondisi negara kita adalah pemerintah, yang mengubah kondisi kota dan bangsa kita adalah kita semua. Setiap kita yang termasuk di dalam kota kita, setiap kita yang termasuk di dalam bangsa kita, kita adalah orang-orang yang ikut andil untuk mengubah kondisi kota kita, mengubah kondisi bangsa kita. Di saat-saat seperti ini, bangsa kita, kota kita
perlu doa kita, setiap anak-anak Tuhan. Amin. Cawan doa itu harus dipenuhi sehingga berkat Tuhan yang akan tercurah. Mari saat ini saya ajak teman-teman untuk membuka di Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Bagaimana doa itu bekerja, ya. Saya bacakan dua ayat ini, Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Firman Tuhan benar-benar mengatakan, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, mata Tuhan benar-benar tertuju kepada kita. Pada saat kita berteriak meminta tolong, telinga Tuhan itu selalu terbuka mendengarkan setiap seruan kita, setiap seruan doa kita. Kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar. Dan janji Tuhan apa? Tuhan melepaskan mereka dari kesesakan, dari segala kesesakan. Tuhan akan melepaskan kota kita dari kesesakan ini. Tuhan akan melepaskan bangsa kita dari pandemi corona. Itu yang harus kita pegang teguh. Bahwa hal ini, COVID-19 terjadi atas kota kita, atas bangsa kita. Tuhan izinkan semuanya terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya satu pribadi yang dapat melepaskan kita dari kondisi seperti ini. Hanya satu pribadi yang dapat memberikan kita rasa ketenangan. Satu pribadi yang dapat menyelamatkan kita semua. Yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita perlu berdoa. Bangsa kita perlu doa kita. Kota kita perlu doa kita. Gereja kita perlu doa kita. Para pemimpin gereja perlu doa kita. Jangan hanya berdoa bagi keselamatan diri sendiri. Jangan hanya berdoa bagi keselamatan keluarga kita saja. Tapi kita berdoa bagi gereja kita, bagi pemimpin gereja kita. Bahkan pemerintah pun. Pemerintah kota kita, pemerintah bangsa kita. Mereka perlu doa kita. Jadi jangan pernah menganggap ini pekerjaan bagi para pemerintah. Ini pekerjaan bagi para hamba Tuhan, para pendeta-pendeta besar. No, ini pekerjaan bagi kita semua. Bagaimana caranya kita memerangi situasi seperti ini. Jangan pernah lemah. Jangan pernah rasa takut itu menguasai hidup kita. Tapi kita harus tetap semangat. Di dalam doa, di dalam ucapan syukur. Kita melawan setiap situasi ini. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan ada bagi setiap kita. Dalam doa kita, dalam ucapan syukur, Tuhan melihat setiap tetesan air mata yang keluar dari anak-anak yang memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan mendengar setiap ucapan syukur yang benar-benar terlontar, bukan hanya dari mulut kita, tapi dari benar-benar dari hati kita. Yang Tuhan rindukan adalah kita benar-benar bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang salah di hadapan Tuhan. Ada satu contoh bagaimana doa itu sangat-sangat besar kuasanya. Saya kasih satu contoh lagi, yaitu ada di Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Kalau teman-teman buka Alkitab di rumah, bisa kita baca bersama-sama ya. Di Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Itu adalah seruan Elia. Saya bacakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun setengah ya. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini cerita contoh bagaimana Elia berseru kepada Tuhan. Elia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan tidak menurunkan hujannya.
Pada saat itu Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mendengar doa Elia. Dan akhirnya hujan pun tidak turun ke bumi selama 3,5 tahun. Setelah itu Elia kembali berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh pula. Dan Elia memohon agar Tuhan turunkan hujan. Dan saat itu setelah Elia berdoa, akhirnya hujan pun turun. Dan di firman Tuhan mengatakan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana orang yang sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan menjawab setiap doa. Tentang doa, banyak sekali anak-anak Tuhan bertanya, "Kak, kenapa ya doaku belum dijawab Tuhan? Kak, kenapa ya Tuhan itu kayaknya lama banget jawab doa aku?" Gitu ya. Banyak sekali yang berbicara seperti itu. Ada juga beberapa anak yang bertanya kepada saya seperti itu, "Kak, aku sedang dalam pergumulan. Aku sudah berdoa lama sama Tuhan untuk pergumulanku saat ini. Terus kenapa seolah-olah Tuhan itu jauh dan enggak mau dengar doa aku, Kak?" Ada beberapa anak yang berbicara seperti itu. Saya cuma bilang seperti ini. Pada saat kita berdoa, motivasi apa kita di dalam doa? Apakah pada saat kita berdoa itu motivasi hanya tertuju kepada diri sendiri? Ataukah pada saat kita berdoa itu motivasi kita tertuju kepada kehendak Tuhan? Pada saat kita berdoa dan doa itu motivasinya hanya tertuju kepada diri kita sendiri, Tuhan akan lihat apakah doa itu benar-benar kita perlukan. Apakah jawaban doa itu memang benar-benar kita perlukan? Ataukah hal yang kita doakan itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Gitu. Namun pada saat kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berbicara, kita sampaikan apa isi hati kita. Terus kita berbicara sama Tuhan, "Tuhan, ini isi hatiku, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi." Gitu ya. Seperti doa Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani sebelum Tuhan diserahkan untuk disalibkan. Tuhan berbicara, "Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendak-Ku yang terjadi, namun kehendak-Mu yang terjadi." Itu adalah doa di mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan kita minta agar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita berdoa dan doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Namun jawaban doa Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Seperti itu pun juga jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita. Jawaban dari doa-doa kita Tuhan berikan sesuai dengan waktu Tuhan. Seperti saat ini pada saat corona, setiap malam kita berdoa bersama. Kita minta, "Tuhan, kalau boleh corona ini segera berlalu. Tuhan, kalau Kau kehendaki agar COVID-19 ini segera berlalu." Tapi kita yakin dan percaya semuanya mendatangkan kebaikan, amin. Berkali-kali kita berdoa, setiap malam kita berdoa seperti itu. Tapi sampai saat ini kita tetap mendengar kasus-kasus COVID-19 hampir setiap hari itu bertambah terus. Bahkan di Banjarmasin, Banjarbaru kita lihat, Kalimantan Selatan, kasusnya semakin bertambah. Terus mungkin ada sebagian kita bertanya, "Tuhan, aku sudah berdoa setiap malam, tapi kenapa kondisinya yang positif semakin banyak?" Tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan selesaikan semuanya. Tuhan ingin menyatakan kuasanya atas kota kita. Tuhan ingin menyatakan kuasanya atas bangsa kita. Tuhan ingin benar-benar menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Tuhan ingin lihat seberapa besar kekuatan kita untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan ingin lihat seberapa besar hati kita terus memohon kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat seberapa kita rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan hanya inginkan kita lebih dekat dengan Dia. Itu saja. Dan jawaban Tuhan atas kota kita, jawaban Tuhan atas bangsa kita terhadap COVID-19 akan tepat pada
pada waktu Tuhan. Dan kita semuanya suatu hari nanti setelah COVID-19 ini pada saat COVID-19 ini telah berlalu, kita akan melihat rencana Tuhan yang terjadi. Dan kita pasti, wow, Tuhan berkuasa. Dan kita pasti tercengang-cengang. Gak pernah saya pikirkan gitu ya. Kita pasti berbicara seperti itu. Gak pernah saya pikirkan Tuhan akan bekerja sehebat ini. Gak pernah saya pikirkan bahwa Tuhan akan bekerja sedahsyat ini atas kota kita, atas bangsa kita. Pada saat kita bersyukur, pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat mujizat terjadi dan kita akan tercengang-cengang. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita rasakan, itu Tuhan sediakan. Sama seperti saat ini, apa yang tidak kita dengar, tidak kita lihat, tidak kita rasakan timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi kota kita, Tuhan akan sediakan bagi bangsa kita. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menyelami pekerjaan hati Tuhan, tidak dapat mengerti apa maksud Tuhan. Suatu saat nanti kita akan mengerti pada saat Tuhan menjawab setiap doa kita untuk kota kita, untuk bangsa kita, dan kita mampu mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan hal ini semua. Saya tidak panjang-panjang untuk menyampaikan renungan ini, karena kondisi saat ini saya hanya rindukan setiap kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Setiap kita tetap berdoa dan mengikuti anjuran pemerintah ya. Pemerintah menganjurkan untuk kita stay at home, ya kita di rumah saja. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Saya lihat beberapa story teman-teman, ada yang masak-masak, ada yang bikin kerajinan tangan. Masih banyak hal yang dilakukan daripada sekedar bilang aku bosen, aku jenuh di rumah, aku mager, aku harus ngapain lagi ya di rumah gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa baca Alkitab, kita bisa mendengarkan pujian penyembahan, kita bisa bernyanyi sambil mendengarkan pujian penyembahan. Bahkan teman-teman saya, teman-teman kita di KGC, mereka saat ini sudah mulai produktif. Mereka bikin cover musik, mereka bikin banyak hal yang dapat mereka bikin. Itu kalau kita kreatif ya. Saya yakin dan percaya setiap kita anak-anak Tuhan pasti memiliki kreativitas yang baik. Jadi munculkan kreativitas itu. Jangan pernah berkata, Tuhan aku bosan di rumah, Tuhan aku pengen jalan-jalan, Tuhan aku pengen hangout, Tuhan aku pengen ke mall gitu ya. Kita ikutin anjuran pemerintah untuk stay at home. Tapi bagi teman-teman yang masih diharuskan untuk keluar rumah untuk bekerja, saya harapkan setiap kita bisa tetap menjaga kondisi kita, ikuti anjuran pemerintah untuk memakai masker, jaga jarak aman, rajin mencuci tangan, bawa hand sanitizer ya. Itu bukan karena kita takut, karena kita tetap waspada, kita berhikmat kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tetap memproteksi diri kita sendiri. Jangan pernah berkata seperti ini, aku yakin, aku percaya Tuhan pasti selamatkan aku, ya udah aku jalan aja, nggak pakai masker, cuci tangan males-malesan, hand sanitizer nggak dibawa gitu, males-malesan masih tetap berkumpul sama teman-teman yang lain gitu ya, masih tetap nongkrong. Itu tandanya kita melawan pemerintah, kita melawan Tuhan ya. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita harus tetap berhikmat ya, harus tetap cover diri kita sendiri juga. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Renungan sederhana, renungan singkat yang bisa kita pelajari sedikit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami pelajari hari ini, yang boleh kami sharingkan pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, meskipun hanya melalui jaringan online ini ya Tuhan, hati kami tetap terhubung satu sama lain, hati kami tetap bersatu, berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, agar setiap kami bisa semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Dan kami rindu Tuhan untuk memenuhi cawan doa itu Bapa, agar berkat-berkat-Mu tercurah atas kota kami, berkat-berkat-Mu tercurah atas
atas bangsa kami. Kami berdoa ya Bapa bagi para pemerintah kami Tuhan, Engkau senantiasa mencurahkan hikmat-Mu Tuhan Yesus, biar langkah apapun, keputusan apapun yang pemerintah kami ambil Tuhan itu senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga serahkan setiap tim medis yang bekerja di barisan paling terdepan Tuhan. Biarlah Tuhan ucapan syukur tetap mengalir di dalam hati mereka, di dalam bibir mereka Tuhan Yesus, dan sukacita-Mu senantiasa ada bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi teman-teman KGC meskipun kami tidak dapat berkumpul bersatu di gereja Tuhan, meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada bagi setiap kami. Roh-Mu masih mengikat setiap kami untuk menjadi satu. Terima kasih Bapa, terima kasih melalui jaringan online ini ya Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin.